Celui Lin. Mari, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi basis data yang dibahas mengenai select multi-table dan by dan juga having. Next. Nah, izin kami untuk memperkenalkan diri. Saya Abdul Arifanes, atau Saya Dian Desmina dari Rituan dengan NIM akhir 3047. Saya Sulmanan dengan NIM 088. Halo. Yang pertama kita akan di sini saya akan menjelaskan mengenai select multi-table. Bohong. Di sini soal pertama, select dua tabel, tampilkan nama. Bentar. Tampilkan nama produk harga serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Dapat dilihat di situ pada SQL yang dibuat kelompok dilakukan pemilihan kolom. Di sini ada product name dan unit price yang didapat dari tabel produk yang diinisialisasi sebagai P, lalu ada name dari tabel kategori yang diinisialisasi sebagai C from product P. So, di sini kita akan menggabungkan dua tabel. Di sini ada penggabungan antara dua tabel tersebut berdasarkan kolom kategori ID yang memiliki nilai yang sama. Proses join ini akan menggabungkan baris-baris dari tabel produk dengan baris-baris dari tabel kategori yang memiliki nilai yang sama. Hasil dari SQL ini, setiap baris pada tabel produk yang memiliki kolom kategori ID yang sama dengan tabel kategori akan digabung atau dihubungkan dan akan menghasilkan baris baru yang berisi informasi tentang nama produk, harga, satuan, dan nama kategori. Next. Selanjutnya kita ada satu soal lagi, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini terdapat pemilihan kolom yang kita ambil sih ada 3 kolom dari company name, dari tabel dari tabel customer, company name dari tabel customer yang diberi inisialisasi C, lalu ada kolom order ID dan order date dari tabel order yang diberi alias O karena dari tabel order. Lalu kemudian dilakukan penggabungan antara kedua tabel tersebut berdasarkan kolom customer ID yang memiliki nilai yang sama. Di situ dapat dilihat baris-baris dari tabel order yang memiliki nilai yang sama, customer ID yang sama, hasil adalah setiap baris pada tabel customer yang memiliki kolom ID yang sama juga. Dengan tabel order akan dihubungkan dan akan menghasilkan baris baru yang hasil informasi tentang nama perusahaan, lalu order ID dan order date. Di situ dapat dilihat ketika di run. Next. Soal ketiga, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini kita memanggil tiga kolom lagi dari kolom order ID, order date, dari kolom order yang kita inisialisasi sebagai O. Lalu tabel selanjutnya ada produk ID dari tabel order detail yang kita inisialisasi sebagai OD. Kemudian kita melakukan penggabungan
antara kedua tabel tersebut berdasarkan kolom order ID yang memiliki nilai yang sama. Proses join ini akan menggabungkan baris-baris dari tabel order dengan baris-baris dari tabel order detail yang memiliki nilai order yang sama. Hasil adalah setiap baris pada tabel order memiliki kolom order ID yang berisi informasi tentang ID order, lalu order date, dan juga produk ID. Next. Selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini kita memanggil 4 kolom. Di sini ada kolom order ID, order date, dari tabel order yang diberi inisialisasi O, kemudian ada kolom produk name dan tabel produk yang diberi inisialisasi P karena dari tabel produk. Lalu serta kolom unit price dari kolom order detail yang diberi inisialisasi OD. Berdasarkan lalu di sini akan dilakukan penggabungan antara tabel order detail dan produk berdasarkan kolom produk ID yang memiliki nilai yang sama. Ini menggabungkan detail pemesanan dengan produk yang sesuai. Hasilnya adalah setiap baris pada tabel order yang memiliki kolom order ID yang sama dengan tabel order ID detail. Tabel order detail. Kemudian setiap baris yang sesuai dari tabel order detail akan dihubungkan dengan produk yang memiliki produk ID yang sama dengan detail. Yang dianukan dengan produk ID. Next. Lalu di sini ada tampil nama lengkap employee beserta nama tempat employee tersebut bertugas. Pada query sini dilakukan pemilihan kolom dengan menggunakan operator penggabungan. Di sini kita akan menggabungkan kolom first name dan last name dari tabel employee yang diberi inisialisasi E. Hasilnya akan diberi alias employee name. Selanjutnya dipilih juga kolom territory description dari tabel territories diberi inisialisasi T. Kemudian dilakukan penggabungan join antara 3 tabel tersebut. Pertama tabel employee E digabungkan dengan tabel employee territories ET berdasarkan kolom employee ID yang memiliki nilai yang sama. Hal ini menggabungkan data karyawan dengan wilayah kerja yang sama, yang terkait. Selanjutnya di sini akan dilakukan penggabungan dari tabel territories digabungkan dengan di sini territories T digabungkan dengan ET territories ID yang memiliki nilai yang sama, digabungkan wilayah kerja dengan deskripsi wilayah yang sesuai. Dapat dilihat hasil penggabungannya. Next. Selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barang. Select. Di sini dilakukan pemilihan kolom. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom. Dari kolom
company name dari tabel customer yang diinisialisasi C, lalu ada kolom order ID dari order date yang sorry, di sini ada order ID dan order date dari tabel order yang diinisialisasi O. Lalu ada kolom company name dari tabel shipper yang diberi inisialisasi S yang diberi alias shipper name. Selanjutnya pada tabel order O digabungkan dengan tabel shipper S berdasarkan kolom ship via atau kasta shipper ID via. Ini menggabungkan pesanan dengan maaf. Di sini ada kesalahan pembacaan. Di sini order akan digabungkan dengan customer. Lalu berdasarkan customer ID dengan pesanan yang terkait. Lalu di sini ada shipper akan digabungkan dengan shipper dari shipper ID yang terkait. Berdasarkan shipper ID yang terkait. Next. Di sini dapat dilihat hasil akhirnya. Next. Lalu di sini ada soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, silakan Maul. Di sini ada select C company, lalu O untuk order dan order date. Dan yang berikutnya ada S company name as shipper name. Pernyataan select digunakan untuk memilih kolom yang akan ditampilkan dalam hasil query. Di sini kita memilih kolom company name dari tabel customer dan kolom order ID dan order date dari tabel order serta kolom company name dari tabel shipper. Pada kolom company name dari tabel shipper ini memberikan alias shipper menggunakan pernyataan AS. Lalu from customer C join order on C customer ID. Pernyataan from digunakan untuk menentukan tabel yang digunakan dalam hasil dalam tabel query. Di sini menyatakan bahwa kita akan menggunakan tabel customer dengan alias C dan tabel order dengan alias O. Pernyataan join digunakan untuk menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom customer ID. Kedua tabel akan digabungkan hanya jika customer ID pada kedua tabel cocok. Lalu shipper digunakan supplier digunakan untuk menggabungkan tabel order dengan tabel shipper. Kali ini kita menggabungkan berdasarkan kolom order dan kolom shipper ID. Ya, hal ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi pengirim yang terkait dengan pesanan. Dengan menggunakan pernyataan tersebut akan mendapatkan dan menampilkan kolom company name dari tabel customer dan kolom order serta kolom company name dari tabel shipper. Informasi ini akan bergabung berdasarkan nilai customer dari tabel customer dan order serta nilai dari tabel order dan shipper dari tabel shipper. Next. Lalu berikutnya
Ini menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $1.000. Di sini terdapat select P untuk product name dan dan P unit price, lalu kategori name C. Dari supplier S ini digunakan untuk menentukan tabel-tabel yang akan digunakan dalam query. Di sini menyatakan bahwa akan menggunakan tabel supplier dengan alias S dan P untuk produk. Pernyataan join digunakan untuk menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom supplier. Kedua tabel akan digabungkan hanya jika tabel supplier pada kedua tabel cocok. Lalu join kategori digunakan untuk menggabungkan tabel produk dengan tabel kategori. Di sini kita menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom kategori ID dari tabel produk dan kategori ID dari tabel kategori. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi tentang kategori produk yang disediakan oleh pemasok. Dengan menggunakan pernyataan tersebut akan mendapatkan hasil query yang menampilkan kolom company name, supplier dengan alias supplier name, dan kolom kategori name dari tabel kategoris. Data ini digabungkan berdasarkan nilai supplier ID dari tabel supplier dan produk serta nilai kategori dari tabel produk dan kategoris. Lalu di sini terdapat select company name, order dan order date. Pernyataan digunakan untuk memilih kolom yang akan ditampilkan dalam hasil query. Kita memilih kolom company name untuk nama perusahaan, lalu order ID ini untuk ID pesanan, dan order date itu digunakan untuk tanggal pemesanan dari tabel customers dan order. Lalu from customer order on customer ID ini digunakan untuk menentukan tabel yang akan digunakan dalam query. Di sini kita menyatakan bahwa kita akan menggunakan tabel customer dengan alias C dan tabel order dengan alias O. Pernyataan ini digunakan untuk menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom customer ID. Kedua tabel akan digabungkan jika nilai customer pada keduanya cocok. Lalu itu ada where si country sama dengan USA and extract year from order date. Ini digunakan untuk menyaring atau memfilter dari baris berdasarkan kriteria tertentu dan memberikan kedua kondisi filter. Pertama, C country digunakan untuk memilih hanya pelanggan yang berasal dari negara USA. Kedua, extract year from order date digunakan untuk memilih hanya pesanan dengan tahun sebelum 1997. Dengan menggunakan pernyataan tersebut, Anda akan mendapatkan hasil query yang hanya menampilkan informasi perusahaan, company name, lalu ID pesanan, dan tanggal pemesanan dari pelanggan yang berasal dari negara USA. Dan pesanan dengan tahun sebelumnya 1997. Hanya baris yang memenuhi kedua kondisi filter tersebut yang akan ditampilkan dalam hasil query. Lalu berikutnya ini menampilkan nama customer ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirim sama dengan negara asal employee yang digunakan setelah tahun 1997. Di sini terdapat company name, order ID, dan order date, lalu company name. Pernyataan select digunakan untuk memilih kolom-kolom yang akan ditampilkan dalam hasil query. Lalu akan memilih kolom company name
dari tabel customer, terus order ID dan order date dari tabel order, beserta kolom company name dari tabel shipper. Kolom company name dari tabel shipper diberi alias shipper name menggunakan pernyataan AS. Lalu dari pernyataan customer si join order digunakan untuk menentukan tabel yang akan digunakan dalam query. Di sini kita menyatakan bahwa kita menggunakan tabel customer dengan alias C dan order alias O yang digunakan untuk menggabungkan berdasarkan customer ID. Keduanya akan digabungkan hanya jika nilai keduanya dari customer ID tabel cocok. Lalu di bawahnya ini ada join shipper shipvia. Pernyataan digunakan untuk menggabungkan tabel order dengan tabel shipper. Di sini menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom shipvia dari order dan kolom shipper ID dari tabel shipper. Ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi pengirim shipper terkait dengan pesanan. Lalu join employer on country. Pernyataan digunakan untuk menggabungkan tabel customer dengan tabel employees. Di sini kita menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom country dari tabel customer dan kolom country dari tabel employees. Hal ini memungkinkan kita untuk memastikan bahwa negara pelanggan dan negara karyawan sesuai. Lalu di bawahnya itu ada where extract, year from, order date. Itu digunakan untuk menyaring filter dari berdasarkan kriteria tertentu dan memberikan dua kondisi filter. Pertama, digunakan untuk memilih hanya pesanan dengan tahun setelahnya, dan kedua, digunakan untuk memastikan negara pengirim sesuai dengan negara karyawan. Dengan menggunakan seperti itu, akan mendapatkan hasil query yang akan hanya menampilkan informasi perusahaan, ID, tanggal, dan nama pengirim dari pesanan yang terkait. Lalu di bawahnya ini ada select company name as supply name dan C itu kategori name yang digunakan untuk memilih kolom yang akan ditampilkan dalam hasil query. Di sini menggunakan kolom company name dari tabel supplier dengan alias supplier name menggunakan pernyataan IS dan kolom kategori name dari tabel kategoris. Lalu from supplier as join product P on as supplier ID ini digunakan untuk menentukan tabel yang akan digunakan dalam query. Di sini menyatakan bahwa kita akan menggunakan tabel supplier dengan alias S menggabungkan kedua berdasarkan kolom supplier. Kedua akan digabungkan hanya jika nilai supplier kedua akan digabungkan jika nilai supplier kedua tabel cocok. Lalu berikutnya ini ada join kategori C on kategori ID digunakan untuk menggabungkan tabel produk dengan tabel kategoris. Di sini menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom kategori ID dari tabel produk dan kategori ID dari tabel kategoris. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi tentang kategori produk yang disediakan oleh pemasok yaitu supplier. Lalu di bawahnya ini terdapat unit price yang digunakan untuk menyaring berdasarkan kriteria tertentu memberikan kondisi pada kolom unit price dari tabel produk. Kondisi ini memilih produk dengan harga per unit lebih besar atau sama dengan 5. Dan kondisi P unit price
ini memilih produk dengan per unit lebih kecil atau sama dengan 10. Dengan menggunakan pernyataan tersebut akan mendapatkan hasil query yang menampilkan nama pemasok dari produk yang memilih harga per unit hingga 5-10 serta nama kategori hanya baris memenuhi kondisi filter yang akan ditampilkan dalam hasil query. Next. Lah. Lalu, aduh, tenang. Ini digunakan untuk mengambil nama dan mereka menggunakan self join pada tabel employees. Pertama, tabel menggabungkan kolom first name dan last name menggunakan fungsi concat dan memberikan alias employee name pada hasil penggabungan tersebut. Selanjutnya menggunakan left join. Pernyataan SQL ini menghubungkan kolom repost to dari tabel employees dengan kolom employee ID dari tabel employees dengan alias E1 dan E2 masing-masing. Ini berarti menghubungkan setiap karyawan dengan manajer berdasarkan nilai repost to dan yang sesuai dengan employees ID. Hasil penggabungan antara karyawan dan manajernya kemudian disimpan dalam kolom manager name. Pernyataan SQL ini mengambil semua karyawan dan nama manajer mereka termasuk karyawan yang tidak memiliki manajer. Lalu berikutnya ini mengambil nama karyawan dan nama manajer menggunakan self join. Tapi kondisi di sini dibalik dengan pernyataan SQL sebelumnya. Seperti sebelumnya ini menggabungkan first name dan last name. Karyawan menggunakan fungsi concat dan memberikan alias employee name pada hasil penggabungan tersebut. Kemudian menggunakan left join. Lalu menghubungkan dengan employee ID dari tabel employees dengan kolom repost dari tabel employees dengan alias E1 dan E2. Masing-masing ini berarti menghubungkan setiap karyawan dengan manajernya dengan nilai employee ID yang sesuai dengan repost to. Hasil menggabungkan antara karyawan dan manajer disimpan dalam kolom manage name. Pernyataan SQL ini mengambil semua manajer dan karyawan yang sesuai, termasuk manajer yang tidak memiliki karyawan dan yang melapor pada mereka. Jadi kedua SQL memberikan perspektif yang berbeda tentang hubungan antara karyawan dan manajer dalam organisasi. Pernyataan SQL pertama berfokus pada karyawan dan manajer mereka, sedangkan yang kedua fokus pada manajer dan karyawan yang mereka pimpin. Next. Berikutnya akan dijelaskan tentang group by oleh Yasmin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan group by. Yang pertama di sini perintahnya tampilkan ID employee, nama lengkap employee serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Database tersebut di sini terdiri dari 3 tabel. Yang pertama ada employee, order underscore detail. Tabel employee menyimpan informasi tentang karyawan, termasuk employee ID, first name, dan last name. Tabel order berisi informasi tentang pesanan dan order ID sebagai kunci utama, dan employee ID sebagai kunci asing yang menghubungkan dengan tabel employees. Tabel order underscore details berisi rincian pesanan dengan order ID dan produk ID sebagai kunci asing yang menghubungkan dengan tabel order dan produk yang terjual.
query yang diberikan melakukan join antara ketiga tabel tersebut untuk menghubungkan informasi karyawan, pesanan, dan izin pesanan. Lalu kemudian menggunakan fungsi count pada kolom product ID di tabel order underscore details untuk menghitung jumlah produk yang terjual oleh setiap karyawan. Hasil query yang mencakup employee ID, employee name, dan total product sold atau total produk terjual untuk setiap karyawan. Next. Sudah. Sebelumnya. Terus lagi next. Lalu yang kedua, di sini perintahnya tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli. Loh, sebelumnya. Berubah yang kedua. Next, wes. Ini yang pertama kan? Please, stop. Sudah di sini perintahnya tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual setiap employee. Query tersebut kok diubah lagi sih? Udah. Wes. Loro. Enggak lali. Pokok keloro. Keloro pokok. Wes. Maaf ya. Ada kendala banyak barusan. Query tersebut digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel dan melakukan operasi join untuk menghubungkan informasi yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang karyawan termasuk employee ID, nama karyawan, serta nama barang termahal yang dijual oleh setiap karyawan. Pada bagian select, kolom-kolom yang dipilih adalah employee ID, contact first name, last name, AS, employee name, dan max product name, barang termahal. Pada bagian form yang digunakan tabel employee dengan alias E. Kemudian dilakukan operasi join untuk menghubungkan tabel-tabel join pada pertama. Tabel-tabel join pertama adalah join order O on employee ID sama dengan O employee ID yang menghubungkan tabel employees dengan orders berdasarkan employee ID. Join kedua adalah join order details OD on order ID sama dengan order ID yang menghubungkan tabel order dengan order underscore details berdasarkan order ID. Join ketiga adalah join products P on product ID sama dengan P product ID yang menghubungkan tabel order details dengan products berdasarkan product ID. Terakhir ada ini dilakukan group by dengan kolom P employee ID dan employee name untuk mengelompokkan hasil berdasarkan ID karyawan dan nama karyawan. Selanjutnya, next.
Sini disuruh menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Sini query yang diberikan melakukan join antara ketiga tabel tersebut untuk menggabungkan informasi pelanggan, pesanan, dan rincian pesanan. Tujuannya adalah untuk menghitung jumlah barang yang pernah dibeli oleh setiap pelanggan. Dalam query tersebut, kolom yang dipilih adalah C, customer, ini adalah ID pelanggan, C, company name, ini adalah nama perusahaan, dan product ID AS. Barang yang pernah dibeli adalah jumlah barang yang pernah dibeli. Lalu melalui join dan pelanggan dari tabel customers dihubungkan dengan data pesanan dari tabel orders. Dan kemudian dihubungkan lagi dengan data rincian pesanan dari tabel order details dengan menggunakan operasi count pada kolom product ID dari tabel order details, jumlah barang yang pernah dibeli oleh setiap pelanggan dihitung. Next. Lalu selanjutnya ada tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Di sini customer C menggunakan tabel customer dan memberikan alias C untuk tabel tersebut. Lalu join orders O on C.customer ID sama dengan O.customer ID menghubungkan tabel customer dengan tabel order berdasarkan kolom customer ID, join order details, OD on O.order ID sama dengan OD.order ID menghubungkan tabel orders dengan tabel order details berdasarkan kolom order ID. Lalu di sini C.customer ID, C.company name mengelompokkan hasil berdasarkan kolom customer ID dan company name dari tabel customers. Hasil dari ini adalah rangkuman data berdasarkan ID pelanggan, nama perusahaan, dan total nilai pembelian yang mencerminkan jumlah total uang yang dihabiskan oleh setiap pelanggan dalam membeli produk. Next. Lalu di sini ada having dan perintahnya disuruh menampilkan ID nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Query ini di sini menggabungkan tabel supplier dan products menggunakan kondisi penggabungan supplier ID antara kedua tabel, kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan supplier ID dan company name pada tabel suppliers. Kemudian hasil pengelompokan tersebut difilter menggunakan klausa having count product ID lebih dari 0 yang akan menghilangkan hasil dengan jumlah produk yang terjual kurang dari 1. Lalu hasil akhir query akan menampilkan kolom supplier ID, company name, dan tabel suppliers dan jumlah produk yang terjual dari tabel products. Next. Lalu yang kedua ada perintah disuruh untuk menampilkan ID, nama supplier, dan dari Jerman, serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Query ini mengambil data dari tabel suppliers dan produk dengan kondisi penggabungan supplier ID antara kedua tabel. Namun, ada penambahan klausa where yang memfilter hanya dari data pemasok suppliers yang memiliki country atau negara yang berasal dari Jerman. Setelah data difilter, dilakukan pengelompokan berdasarkan supplier ID dan company name pada tabel suppliers. Kemudian di sini hasil pengelompokan tersebut difilter menggunakan klausa having count
Di sini product ID lebih dari 0 yang akan menghilangkan hasil dengan jumlah produk yang terjual kurang dari 1. Hasil akhirnya akan menampilkan kolom supplier ID, company name dari tabel supplier, dan jumlah produk yang dijual. Dari tabel produk itu hanya untuk pemasukan yang berasal dari Jerman dan memiliki setidaknya satu produk yang terjual. Next. Lalu yang ketiga ada ini tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Di sini hampir sama dengan yang sebelumnya, namun dalam query ini hasil pengelompokan tersebut akan difilter lagi menggunakan klausa having count product ID lebih dari 100. Hal ini berarti supplier yang memiliki jumlah produk yang dijual lebih dari 100 yang akan dimasukkan ke dalam hasil query. Hasil akhir query akan menampilkan kolom supplier ID, company name dari tabel supplier, dan jumlah produk yang dijual dari tabel produk hanya untuk memasok atau supplier yang berasal dari Jerman dan memiliki lebih dari 100 produk yang terjual. Next. Mungkin itu penjelasan dari select multi-label dan group by. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.